Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, kita percaya kita boleh ada sampai hari ini. Semua karena cinta kasih Tuhan atas hidup kita. Mari sama-sama kita akan memulai ibadah kita hari ini. Sama-sama kita bersaat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, mari sama-sama kita berdiri, kita memberikan penghormatan bagi Bapa Sorga. Hormat bagi Bapa Sorga. Mari kita berdoa. Pertolongan kita di dalam ibadah ini, biarlah jadi di dalam nama Bapa, di dalam nama Putra, dan di dalam nama Roh Kudus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, mari sama-sama kita naikkan pujian bagi Tuhan, kita katakan sungguh mulia.
Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Baik Bapak Ibu, sebelum jauh melangkah di dalam memuji menyembah Tuhan kita pada hari ini, mari kita datang kepada Tuhan dengan rasa sesal dan juga dengan rasa malu dan dengan segala kerendahan hati kita. Mari kita mengakui akan dosa-dosa kita di hadapan Tuhan yang Maha Tahu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah, kami kenal di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih untuk kesempatan hidup hari ini lagi, sehingga kami boleh beribadah kepadamu pada saat ini. Kiranya Tuhan menopang, menolong, melawat dan memberkati kami, supaya kami dapat mengikuti ibadah ini dengan baik, dengan benar, dan nama Tuhan diagungkan dan dipermuliakan. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Kami datang di hadapan-Mu ya Bapa, menundukkan kepala kami untuk memohon belas kasihan pengampunan daripadamu atas setiap dosa, kejahatan, kesalahan yang telah kami buat, sengaja maupun tidak sengaja, terhadap pimpinan bawahan kami, orang tua kami, anak-anak kami, suami istri, dan juga rekan-rekan sepelayanan sekerja kami yang telah kami sakiti mereka. Kami mohon ampuni kami dan kasihani kami ya Tuhan. Karena kami percaya hanya Engkau sajalah yang sanggup dan mampu untuk mengampuni setiap dosa kesalahan yang kami akui dengan jujur di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Tolong kami supaya kami senantiasa bersandar, berharap, bergantung hanya kepada-Mu ya Tuhan. Dan biarlah pada saat ini kami semuanya memperoleh belas kasihan yang datang daripada Tuhan. Karena Engkau telah mati satu kali untuk selama-lamanya. Darah-Mu cukup dan mampu untuk membasuh, menyucikan, menguduskan setiap dosa, kejahatan, kesalahan yang kami akui di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan jangan biarkan kami juga larut dan hanyut dalam intimidasi iblis, bahwa kami adalah orang-orang binasa, karena kami percaya Tuhan Yesus sudah mengorbankan dirinya di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ini doa pengakuan dosa kami yang kami panjatkan hanya dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya. Kami berdoa dan memohon ampun. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, saudara dikasih Tuhan, kita akan masuk dalam berita pengampunan dosa. Sebagaimana firman Tuhan mengatakan, kasihanilah aku ya Tuhan, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Selaku pelayan Tuhan Yesus Kristus, saya memberitahukan bahwa Tuhan telah mengampuni setiap kita yang mengaku dosa-dosanya di hadapan Tuhan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak dan Ibu saya undang untuk berdiri. Bersama dengan gereja-gereja segala abad dan sepanjang zaman, mari menyatakan komitmen iman dengan hati, lidah dan bibir kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak dan Ibu dipersilakan duduk kembali. Kita terus bersorak-sorai bagi nama Tuhan, kita naikkan pujian, kita katakan, hai siarkan di gunung. Siarkan di gunung, lahirnya Almasih.
Shalom, Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, saya undang untuk berdiri. Saya akan membawakan Mazmur Tuhan yang diambil dari nomor 78, ayat 32 sampai dengan 33, dan ayat 36 sampai dengan 39. Sekalipun demikian, mereka masih saja berbuat dosa dan tidak percaya kepada perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Sebab itu ia membuat hari-hari mereka habis dalam kesia-siaan dan tahun-tahun mereka dalam kekejutan. Tetapi mereka memperdaya dia dengan mulut mereka dan dengan lidahnya mereka membohongi dia. Hati mereka tidak tetap pada dia dan mereka tidak setia pada perjanjiannya. Tetapi ia bersifat penyayang, ia mengampuni kesalahan mereka dan tidak memusnahkan mereka. Banyak kali ia menahan murkanya dan tidak membangkitkan segenap amarahnya. Ia ingat bahwa mereka itu daging, angin yang berlalu, yang tidak akan kembali. Demikianlah Mazmur Tuhan, haleluya, amin. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan Pastor Bobby Putrawan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Sebelumnya kita naikkan pujian bagi Tuhan, kita katakan, karena kasih-Nya padaku. Karena kasih-Nya kepada kita, Yesus telah datang ke dunia dan memberikan hidup kepada kita. Sabar dan hikmat-Nya, Yesus pimpin hidupku. Dengan sabar dan hikmat-Nya, Yesus pimpin hidupku. Firman dan kebenaran-Nya itulah Shalom, Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membacakan firman Tuhan yang diambil dari Ibrani pasal 11 ayat 8 sampai dengan 10. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui.
Karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu, seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub, yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar, yang direncanakan dan dibangun oleh Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak dan Ibu dipersilahkan untuk duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan pada saat ini sebelum kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan dan merenungkannya, marilah kita berdoa bersama. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan atas kesempatan yang telah Tuhan sediakan bagi kami, untuk kami terus bergerak, untuk kami terus berusaha di dalam setiap kehidupan kami. Kami ingin melakukan, mencapai sesuatu di dalam kehidupan ini, tetapi biarlah capaian atau keinginan kami itu sekehendak dengan Engkau. Untuk mengetahui itu juga Tuhan, biarlah kami belajar dari apa yang tertulis di dalam firman-Mu. Bimbing dan tuntunlah kami dengan Roh-Mu yang kudus, untuk kami boleh belajar. Terpujilah Engkau di dalam nama Yesus. Kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita akan belajar apa yang tertulis di dalam firman Tuhan yang tercatat di dalam surat Ibrani pasal 11 ayat 8 sampai dengan 10. Ibrani pasal 11 ayat 8 sampai dengan 10. Ketika kita membaca surat Ibrani, kita akan melihat bahwa surat Ibrani ditujukan kepada umat Tuhan yang sedang mengalami kesulitan. Surat Ibrani dituliskan untuk memberikan kekuatan kepada umat yang sedang mengalami penderitaan. Jika memang demikian, Bapak Ibu, maka si penulis Ibrani memberikan suatu nasihat seperti yang tertulis di dalam ayat 8 sampai dengan 10, yang dimana di dalam perikop ini dituliskan tentang saksi-saksi iman. Saksi-saksi iman. Maka berbicara saksi iman, kita akan melihat di ayat sebelumnya, di mana diperlihatkan bagaimana iman itu bisa kita mengerti. Bagaimana iman itu ada di dalam seorang bernama Habel, di mana firman itu ada dialami dengan seorang yang bernama Henok. Bagaimana iman itu menjadi suatu kesaksian di dalam seorang yang bernama Nuh. Dan bagaimana iman itu menjadi kesaksian bagi seorang yang bernama Abraham. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, si penulis surat Ibrani ingin membuktikan bahwa ada saksi-saksi iman yang mempercayai apa yang dikatakan janji Tuhan, mempercayai apa yang dikatakan oleh Tuhan. Dan itu bisa dibuktikan, Bapak Ibu, bagaimana keselamatan melalui perkataan Tuhan, melalui firman Tuhan kepada umat-umatnya. Demikian juga di dalam ayat 8 dan sampai dengan
ayat 10 dituliskan bahwa iman Abraham taat. Dari iman yang membentuk ketaatan Abraham ini sebagai bukti di mana Abraham taat terhadap kepercayaan apa yang telah Tuhan berikan kepada Abraham, maka memperlihatkan bagaimana sosok Abraham yang dia tidak mengetahui kepastian seperti apa, bentuknya seperti apa. Di mana dia terus berjalan. Dia terus berjalan. Seperti di dalam belantara yang gelap. Dia mempercayai apa yang telah Tuhan katakan kepada dirinya. Yang dipercayai itu adalah yang menjadi milik pusakanya. Menjadi warisan Tuhan terhadap dirinya. Dia ingin menggenapi. Dia ingin meraih. Dan dia ingin memiliki apa yang telah Tuhan janjikan dan sediakan bagi dirinya. Maka dengan demikian Bapak Ibu, warisan itu menjadi hal yang penting, yaitu dikatakan sebab ia menanti-nantikan kota. Abraham menantikan kota yang mempunyai dasar, yang direncanakan dan dibangun oleh Tuhan. Jika demikian Bapak Ibu Saudara sekalian, kepercayaan terhadap Tuhan, di mana Tuhan telah menjanjikan warisan kota untuk Abraham bisa miliki, untuk Abraham bisa capai, di mana kota tersebut adalah kota yang dibangun oleh Tuhan itu sendiri. Yang di mana Tuhan ada di dalamnya, di mana Tuhan memerintah di dalamnya. Memang benar Bapak Ibu, di dalam perjanjian lama dituliskan bahwa Tuhan menjanjikan tanah Kanaan untuk Abraham, untuk ditempati, menjadi tempat tinggalnya dan keturunannya. Tetapi ingat sekali lagi Bapak Ibu, penulis surat Ibrani mengatakan, Abraham merindukan tanah yang di sana, yang tidak digoyang, yang tidak bisa dihancurkan, yang di mana Tuhan itu bertahta, Tuhan itu memerintah atas kota itu sendiri. Maka dengan demikian Bapak Ibu, teks ini mengajarkan kepada kita, ya Tuhan telah memberikan kota seperti di tanah Kanaan, gitu kan? Karena tanah itulah menjadi identitas, di mana identitas di kota tersebut, di tanah tersebut dibangun suatu kota, ya kan? Menjadi identitas keberadaan kewargaan dari umat, dari manusia itu. Tetapi terlebih penting penulis surat Ibrani mengatakan ada yang di sana. Yang dibangun oleh Tuhan itu sendiri. Tidak hanya sebatas dari tanah yang telah dijanjikan, yaitu tanah Kanaan. Jangan lupa. Jangan tenggelam di tanah yang ada sekarang. Tetapi ingatlah warisan pusakamu, yaitu tanah yang di mana di situ dibangun suatu kota yang didesain dan dibangun sendiri oleh Tuhan. Itulah yang tak berkesudahan.
Tetapi bagi kita, Bapak Ibu yang hadir pada saat ini, yang mendengarkan, kita akan belajar bagaimana kita melihat pada saat ini orang-orang termasuk orang Kristen, umat Kristen, terorientasi kepada sesuatu yang lahiriah saja. Mereka tenggelam kepada tanah yang sekarang, yang dimiliki sekarang. Rumah yang berdiri di atasnya, dia mau mati-matian berjuang, dia mempertahankan sebesar-besarnya bahwa inilah warisan pusakaku, inilah yang harus saya pertahankan sampai selama-lamanya. Kita lupa bahwa Tuhan telah merancang dan membangun untuk warisan pusaka kita yang tak berkesudahan. Kita bergelut, kita berjuang mati-matian, kita mempertahankan dengan kuat untuk sesuatu yang kita miliki sekarang dan kita tidak bawa. Sampai di akhir hayat kita. Kita tidak membawanya. Kita berjuang untuk masuk wilayah kota, memilikinya dengan yang sekarang ini. Yang sekarang ini, Bapak Ibu, kita begitu kuatnya memegang, sehingga sampai pegangan itu melukai orang lain, pegangan itu melukai juga diri kita. Kok bisa melukai orang lain? Ya, Bapak Ibu, karena ketika kita mempertahankan apa yang kita miliki sekarang sebagai hak kita, tidak mau diganggu gugat, gitu kan. Ketika kita juga melihat di samping hal yang lain, yaitu ada suatu pertumbuhan, suatu perkembangan dari dunia ini. Kita ingin terus menguasai, terus semakin besar. Tanah itu menjadi warisan kita. Sampai orang lain kita harus berantam. Kita akan melihat Bapak Ibu, gara-gara warisan, saudara, kakak, beradik bisa berhantam, bisa bunuh-bunuhan. Anak kita bisa berantam gara-gara warisan, Bapak Ibu. Suami istri bisa berantam, pukul-pukulan, bahkan bisa saling membunuh gara-gara warisan. Kita bisa melihat, mendengar cerita di daerah Jawa Barat, di mana gara-gara warisan, harta, seorang suami berani membunuh istri dan anaknya. Dan itu baru diketahui 2 tahun kemudian. Karena si pelaku akhirnya, salah satu pelakunya mengakui perbuatan pembunuhan tersebut. Kita akan tidak hanya melukai orang lain, Bapak Ibu, tetapi termasuk melukai diri sendiri. Saya mengatakan bukan berarti kita tidak bertanggung jawab. Kita harus bertanggung jawab. Kita harus berusaha dengan apa yang telah Tuhan titipkan dalam diri kita. Kita harus berusaha untuk menjaga, memelihara apa yang menjadi mandat Tuhan, apa yang menjadi telah Tuhan percayakan dalam diri kita. Kita harus mengembangkannya. Tetapi janganlah kita tenggelam di dalamnya. Kita melupakan bahwa ada suatu warisan pusaka yang telah Tuhan berikan kepada kita yang tak berkesudahan. Yaitu kota yang dirancang dan dibangun oleh Tuhan. Itu yang tak berkesudahan. Hidup bersama Tuhan. Bagaimana dengan diri kita, Bapak Ibu?
ketika kita warisan pusaka menggambarkan hak kepemilikan kita yang diberikan sesuatu. Apakah kita telah menjaga dengan baik dari apa yang telah kita miliki? Atau kita sembrono dari pemberian dari orang lain, atau dari suami, atau dari istri, atau dari anak, atau dari siapapun yang diberikan kepada kita. Dan kita, apakah mengaturnya dengan baik? Apakah kita tenggelam di dalamnya? Kita berusaha untuk mendapatkan warisan, terus terfokus kepada warisan-warisan yang ada di dunia ini. Bapak Ibu, teks ini akhirnya mengajarkan kepada kita, ingatlah, Abraham telah dijanjikan tanah di Kanaan. Ya, tetapi jangan lupa dan utamakanlah untuk mencapai tanah, mencapai kota yang telah dijanjikan oleh Tuhan. Jangan sampai seperti kata Paulus. Paulus mengajarkan bahwa jangan sampai aku berusaha, bekerja, melakukan bahkan penginjilan, tetapi pada akhirnya aku pun ditolak. Paulus mengatakan seperti itu. Apalagi kita. Maka dengan demikian janganlah kita sembrono, janganlah kita ceroboh dalam hidup ini. Fokuslah pada panggilan yang surgawi. Fokuslah pada panggilan yang kekal itu. Maka dengan demikian Bapak Ibu, kita akan menggenapi dan akan masuk sehingga memiliki warisan pusaka kota yang telah dirancang dan dijadikan oleh Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, hidup kami seringkali digoda oleh keinginan-keinginan dunia ini. Hidup kami seringkali dikacaukan pada keinginan dunia. Hanya fokus pada kebutuhan-kebutuhan lahiriah yang sekarang ini. Kami tidak fokus kepada bagaimana Tuhan memberikan warisan pusaka pada suatu kota yang telah Engkau rancang dan Engkau buat, di mana itu tidak berkesudahan. Maka untuk itu Tuhan layakkan kami untuk menjadi umat yang kudus, umat yang berkenan untuk kami bisa masuk kepada warisan Tuhan kepada kami. Suatu kota yang telah Tuhan janjikan kepada kami. Suatu kota yang penuh dengan sukacita, damai sejahtera, di mana Tuhan yang memerintah atas kami. Biarlah kami belajar sehingga kami mengasihi Engkau, menggenapi, mempersiapkan diri kami untuk menjadi warga kerajaan-Mu. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Raja kami. Amin. Puji nama Tuhan, pada hari ini kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Persembahan dapat diberikan melalui nomor rekening atau QR yang tertera di layar atas nama Yayasan Moria. Sama-sama kita naikkan pujian bagi Tuhan, kita katakan, bawa persembahanmu. Dalam rupa Tuhan
Baik Bapak Ibu, sudah dikasihi Tuhan, kita sudah diberkati melalui firman Tuhan, dan kini tiba saatnya untuk kita menaikkan setiap syafaat kita kepada Tuhan. Doa syafaat ini akan diakhiri dengan doa Bapa kami. Bapak Ibu dipersilahkan berdiri untuk kita ucapkan secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal dan kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih untuk kesempatan hari ini. Tuhan beranugerah bagi kami, sehingga kami boleh hidup, bernapas, dan dapat mengikuti ibadah ini ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kalau Tuhan tidak henti-hentinya mau berbicara lagi kepada kami melalui firman Tuhan yang sudah dikabarkan, dikabarkan oleh abdi-Mu pada hari ini. Biarlah kiranya firman Tuhan ini tidak berlalu begitu saja, melainkan mendapat tempat di hati kami masing-masing. Oleh kami berdoa pada saat ini, kami juga mohon ya Bapa, berkati kuduskan pelayan-Mu, anak-Mu, yang Tuhan perkenankan izinkan hari ini untuk menjadi saluran berkat firman Tuhan bagi kami. Tuhan berkati dalam kehidupan pribadi, pekerjaan pelayanan, keluarga, rumah tangganya. Tuhan yang buat menjadi berhasil. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dan biarlah kami semua, anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah ini, kami semuanya boleh dilawat dan diberkati oleh Tuhan. Supaya hidup kami berkenan dan menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Ampuni kami, kasihani kami. Kalau selama ini kami hidup juga tidak sesuai dengan kebenaran firman-Mu, kami melenceng dari kehendak-Mu, kami mohon belas kasihan-Mu, supaya kami hidup berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Tolong kami sebagai anak-anak-Mu ya Bapa, yang lemah tak berdaya, biarlah kiranya kami boleh terus dikuatkan, diteguhkan imannya oleh Tuhan, untuk hidup bersandar, bergantung, berharap hanya kepada-Mu ya Tuhan. Jauhkan kami dari segala mara bahaya, malapetaka, godaan iblis yang berusaha untuk menghancurkan kami, yang berusaha untuk membawa kami ke dalam berbagai-bagai persoalan. Kami mohon Tuhan, tolong kami, pimpin tuntun kami, arahkan kami ke jalan yang Engkau kehendaki ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Melalui minggu Advent ini, kiranya kami semuanya terus merenung akan cinta kasih-Mu di dalam kehidupan kami, supaya kami hidup di dalam terang firman-Mu, di dalam cinta kasih-Mu ya Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh pengurus gereja ini, Tuhan berkati kami semuanya. Para pastor, para majelis, penatua, diaken, aktivis gereja ini, di berbagai wilayah tempat di seluruh Indonesia, Tuhan berkati kami. Pakai kami hanya sebatas alat-Mu saja di dalam melakukan tugas penata layanan yang Tuhan percayakan bagi kami, supaya kami memiliki motivasi yang benar di dalam melakukan tugas penata layanan yang Tuhan berikan kepada kami masing-masing pribadi. Mengutamakan Tuhan, roh dan kebenaran-Mu yang terus kami nyatakan, bagikan, seringkan kepada seluruh anggota gereja yang Tuhan percayakan bagi kami. Ampuni kami kalau kami berambisi secara pribadi untuk memuliakan diri kami di dalam pelayanan ini. Tuhan ampuni dan kasihani kami Bapa. Biarlah kami semuanya diluruskan setiap motivasi pelayanannya hanya untuk memuliakan nama Tuhan dan menghadirkan shalom Tuhan di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah pelayanan keluarga dan juga gereja ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa untuk seluruh anggota gereja, Tuhan berkati. Dalam setiap kebutuhan mereka, makan, minum, pakai, tempat tinggal mereka. Kiranya Engkau sang provider bagi mereka. Engkau akan mencukupkan bagi setiap mereka yang berseru dan memohon pertolongan dan yang datang daripada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi mereka yang sementara ini mengalami kelemahan fisik, kelemahan tubuh. Tuhan tolong mereka, pulihkan, sembuhkan mereka dengan cinta kasih-Mu. Baik yang ada di rumah mereka masing-masing, yang ada di setiap hospital, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan tidak pernah dibatasi oleh dimensi ruang dan waktu. Engkau sanggup untuk melawat dan memulihkan mereka yang memohon berseru kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa bagi mereka yang membutuhkan pekerjaan pelayanan, Tuhan berikan bagi mereka. Yang sudah bekerja melayani, Tuhan berkati pekerjaan pelayanan mereka makin lebih baik lagi, untuk menjadi saluran berkat bagi setiap mereka yang membutuhkan. Berdoa bagi mereka yang sementara di studi juga, Tuhan berkati studi mereka, pelayan mereka, Tuhan buat menjadi berhasil. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami berdoa juga bagi mereka yang membutuhkan jodoh di dalam kehidupan mereka. Kami juga mohon Tuhan Engkau berikan sesuai yang Engkau kehendaki bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan, untuk seluruh anggota gereja di berbagai gereja yang ada di dunia ini. Tuhan juga berkati mereka dalam menyongsong akan perayaan Natal. Biarlah mereka semuanya boleh menikmatinya bersama-sama dengan Tuhan.
Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami berdoa juga pada saat ini ya Tuhan, untuk Yayasan Meria yang terus mensupport mendukung kami dalam setiap pelayanan secara holistik. Tuhan berkati para pengurus pelayan di dalam melakukan tugas tanggung jawab mereka. Apapun yang mereka kerjakan, Tuhan buat menjadi berhasil. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan pimpin, tuntun, berkati bangsa kami. Dari pusat sampai ke daerah-daerah pemerintah kami. Tuhan beri hikmat, wibawa, otoritas yang datang daripada-Mu. Sehingga semua yang mereka kerjakan semata-mata untuk menyenangkan, memuliakan nama Tuhan. Menghadirkan shalom Tuhan di tengah-tengah bangsa kami. Dan mensejahterakan bangsa dan negara kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk wabah yang masih juga terus melanda negeri ini. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Tuhan Engkau tolong. Pulihkan negara dan bangsa kami ya Bapa. Lindungi kami umat-Mu di bangsa ini. Supaya terhindar dari berbagai malapetaka yang ada. Bencana alam dan sebagainya. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Dan kami beriman bahwa Tuhanlah yang akan menyelesaikan dengan cara Tuhan. Dan memberikan kemenangan demi kemenangan bagi kami anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ini doa kami ya Bapa. Doa yang jauh dari sempurna. Kami akan akhiri dengan doa yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Masih tetap berdiri, mari sama-sama kita membacakan nats pedoman hidup baru yang diambil dari Bilangan pasal 24 ayat 17a. Dalam hitungan yang ketiga kita bacakan bersama-sama. 1, 2, 3. Aku melihat dia, tetapi bukan sekarang. Aku memandang dia, tetapi bukan dari dekat. Bintang terbit dari Yakub, tongkat kerajaan timbul dari Israel. Doksologi. Puji Tuhan sumber berkat, puji Dia suruh makhluk, puji Dia suruh sorga, Bapa, Anak, Roh Kudus. Baik Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, kita akan melanjutkan tugas pekerjaan penatalan kita sepanjang hari ini. Namun jangan lupa pesan firman Tuhan yang sudah disampaikan bagi kita semuanya. Supaya kita senantiasa menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan dimanapun Bapak Ibu dan saya berada. Persiapkan hati kita dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah damai sejahtera yang datangnya dari Bapa di surga, dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta penyertaan pimpinan kuasa Roh Kudus, memimpin, menuntun, menyertai kita senantiasa, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Puji nama Tuhan, ibadah kita hari ini telah selesai. Bapak dan Ibu dipersilahkan untuk duduk kembali dan bersaat teduh. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.